Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai cara mencari nilai intrinsik pada PT BBRI dengan menggunakan 3 metode pertumbuhan. Yang pertama, model pertumbuhan 0 atau Zero Growth Model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau Constant Growth Model. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth rate model dengan harga saham 5.000 dan dengan dividen 391,04. Berikutnya kita akan masuk ke Zero Growth Model. PT BBRI diperkirakan membayar dividen setiap tahunnya sebesar Rp391,04. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Nah, untuk mencari nilai intrinsik model dapat dicari dengan rumus PV sama dengan D per K. D adalah 391,04 dan K adalah 20%. Berarti 391,4 dibagi dengan 20%. Hasilnya yaitu Rp1.995,2. Berikutnya kita akan masuk ke model pertumbuhan konstan. PT BBRI membayar Rp391,04 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 30% per tahun sampai tidak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor adalah 20%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Penyelesaiannya dengan D adalah 391,04 dan G adalah 30% atau 0,3 ditambah 1. KS-nya sama dengan 20% atau 0,2 dikurangi dengan G. G-nya adalah 30% atau 0,3. Dan hasil penjumlahannya adalah min Rp5.083,52. Nah, berikutnya masuk ke metode yang terakhir, model pertumbuhan tidak konstan. PT Bank Rakyat Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan temuan produk inovatifnya. Pada 3 tahun pertama, BBRI mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Dividen awal atau DO sebesar Rp391,04 dan tingkat return yang disyaratkan investor diketahui 20%. Hitunglah intrinsik saham BBRI. Berdasarkan soal di atas diketahui 3 tahun pertama 20% dan tahun setelahnya 10%. Dengan D0 sebesar Rp391,04. Lalu D1 469,248 yang didapatkan dari hasil 391,04 ditambah 391,04 dikali 20%. Lalu D2 563,098 yang didapatkan dari hasil 469,248 ditambah 469,248 dikali 20%. Lalu D3 675,717 yang didapatkan dari hasil 563,098 ditambah 563,098 dikali 20%. Lalu D4 743,289 yang didapatkan dari 675,171 tambah 675,171 dikali 10%. Berdasarkan perhitungan dividen di atas, dapat diketahui nilai intrinsik pada tahun pertama Rp391,04,
tahun kedua 391,04, tahun ketiga 391,04, tahun keempat 429.671,042, bila dijumlahkan akan menjadi 430.794,162. Jadi, nilai intrinsik saham tersebut adalah 430.621,042, lebih besar daripada 5.000. Artinya adalah over value. Berdasarkan perhitungan melalui 3 metode di atas, dapat diketahui nilai intrinsik pada saham BBRI adalah 430.621,042 lebih besar dari 5.000 atau bisa dikatakan over value. Artinya, saham pada PT BBRI direkomendasikan untuk dijual. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.